Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 dalam tema memiliki hidup berkelimpahan. Khotbah ini adalah khotbah tahun baru 1 Januari 2025. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terpujilah Engkau atas setiap berkat penyertaan-Mu yang sungguh indah dan luar biasa kami nikmati. Kami boleh ada saat ini, itu semua adalah karena kasih setia Tuhan, selalu menjaga, melindungi dan memberkati kami. Maka saat ini kami akan belajar firman-Mu menjadi bekal bagi kami di tahun baru. Kami percaya firman-Mu akan memberkati dan menginspirasi kami untuk tetap hidup setia dan taat kepada Tuhan. Karena itu isilah bejana hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Dan Tuhan menaruh perkataan-perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Berkata seperti ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita boleh menikmati tahun baru, tahun 2025, maka kita bersukacita, kita bergembira dan kita bersyukur. Karena itu semua adalah karena kemurahan, kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Sebab yang pasti bahwa di tahun 2024, semua kita berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk ada di tahun yang baru 2025. Dan ketika kita boleh ada di lembaran kalender Januari 2025, kita bersyukur, puji Tuhan atas segala kemurahan dan kasih Tuhan, atas jawaban Tuhan dari doa kita yang meminta kuat, meminta sehat, dan meminta umur panjang. Nah, saudara yang kekasih, tahun baru selalu diyakini sebagai tahun rahmat Tuhan. Tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Sebagaimana tahun 2024 kita mengalami banyak sekali berkat yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Nah, tahun rahmat Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, sekaligus tahun yang misteri bagi kita. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 365 hari di tahun 2025. Apakah orang akan sehat terus ataupun mengalami kesakitan? Apakah kita akan tetap kuat atau barangkali kita mengalami kelemahan? Apakah kita akan beruntung atau barangkali akan merugi? Apakah kita akan sukses, berhasil, atau barangkali kita mengalami kegagalan? Apakah lebih banyak orang akan tertawa atau lebih banyak kita menangis? Ada air mata
dalam kehidupan kita? Atau apakah air mata kita adalah karena air mata keharuan, kesukacitaan, ataukah air mata karena kesedihan? Itu semua rahasia. Kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami. Dia sang pemilik kehidupan. Tuhan sang pemilik waktu. Dan Tuhan menganugerahkan waktu kehidupan bagi kita. Untuk kita nikmati, kita jalani, kita manage. Dan di dalamnya pasti kita penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Penuh keyakinan kepada Tuhan Allah. Sebab kita percaya bahwa yang menentukan segala sesuatu adalah Tuhan. Kita barangkali di tahun baru punya rencana. Apakah ada yang rencana membangun rumah? Ada yang rencana bepergian liburan? Ada yang punya rencana membuka usaha? Ada yang punya rencana menyekolahkan anak di luar daerah? Atau ada yang berencana akan menikah dan seterusnya? Kita punya rencana. Tapi ending yang menentukan rencana kita bukan kita, tapi Tuhan Allah. Tuhan bisa membuat rencana kita indah, tapi juga Tuhan bisa menggagalkan rencana kita. Karena Tuhan punya maksud, punya rencana, punya kehendak dari setiap kehidupan kita. Dan kita jalani saja apa yang menjadi tugas kita, dan yang pasti Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi satu hal saudara, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah Immanuel terus beserta dengan kita. Kalau Tuhan menyertai perjalanan di tahun 2024, maka kita percaya tahun 2025 Tuhan juga akan beserta dengan kita, akan menjaga, akan melindungi, dan akan memberkati kita semua. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 10 dan ayat 11. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah dapat dikatakan saudara bahwa pencuri itu adalah iblis. Dia datang mencuri waktu kehidupan kita, mencuri firman Tuhan, kebahagiaan kita. Dia dapat membunuh dan membinasakan. Artinya kalau kehidupan kita dikuasai oleh roh jahat, dikuasai oleh iblis, maka kita tidak akan menikmati kehidupan, tapi justru kegagalan, kebinasaan. Ujungnya adalah kematian. Kalau kita memberi ruang hati kita dikuasai oleh pencuri, oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, oleh si jahat. Tapi saya percaya saudara sebagai orang beriman, kita tidak suka yang demikian. Kita ingin hidup kita dikuasai oleh Tuhan, oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena itu dikatakan bahwa aku datang. Yesus datang ke dalam dunia. Sebagaimana perenungan kita sepanjang bulan Desember. Sekalipun dalam kehinaan, dalam kesederhanaan. Tapi dia datang. Dia rela menjadi manusia. Untuk membebaskan kita manusia dari belenggu dosa. Membebaskan saya dan saudara dari semua dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Karena itu Yesus datang supaya saya dan saudara mengalami kehidupan dan mempunyai kehidupan yang berlimpah-limpah, yang berkelimpahan. Itu menjadi keyakinan kita. Yesus datang membawa kehidupan, membawa berkat, membawa keselamatan bagi kita semua. Karena itu kita percaya bahwa Gembala Agung Tuhan Yesus yang akan menuntun perjalanan kita di sepanjang tahun 2025. Ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang agung, yang menuntun kehidupan kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita lihat Mazmur 23. Pemazmur katakan Tuhan adalah gembala yang baik. Bahwa gembala yang baik, kadang saudara
Dikatakan kehidupan seperti ada di lembah kekelaman. Tapi ada saat di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Gembala yang baik itulah Tuhan kita. Sebab gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik sangat peduli dengan domba-dombanya. Gembala yang baik sangat memperhatikan domba-dombanya. Ketika domba sakit, pasti diperhatikan oleh gembala. Ketika domba hilang, maka gembala akan mencarinya dan akan melawat setiap domba-domba. Nah, karena itu kita yakin saudara, Yesus adalah gembala kita yang baik. Gembala agung yang sangat memperhatikan, yang sangat mempedulikan kita, yang tidak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Karena itu kita percaya di tahun baru, tahun 2025, penyertaan Tuhan sebagai gembala akan terus ada bersama dengan kita, bahwa Dia adalah Immanuel. Dia akan memberkati kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memagari, Dia akan membentengi, Dia akan menjaga, dan Dia akan menyelamatkan kita. Asalkan saudara, kita taat, kita setia kepada Tuhan. Tahun 2025, kita harus struggle dan strong. Kita harus berjuang dan kita harus kuat. Sebab tanpa perjuangan saudara, sia-sia apa yang kita harapkan dan doakan. Tapi ketika kita berjuang, ketika kita kerja keras, ketika kita berusaha, ketika kita rajin, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita gumuli, pasti dijawab oleh Tuhan. Kita kuat. Toh? Sebab orang kalau dia rajin, pasti dia iko mau. Tapi kalau orang malas, nyandak rajin iko mata. Nah saudara, supaya torang keinginan tak iko akan, iko mau, maka harus kerja keras, rajin. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita upayakan, kita usahakan. Karena itu sekali lagi harus struggle dan strong, berjuang dan kuat. Agar supaya apa yang menjadi harapan-harapan kita yang belum terwujud di tahun 2024 pasti akan terwujud di tahun 2025 ini. Dengan selalu berharap, selalu berkeyakinan kepada Tuhan. Bahkan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita selalu afirmasikan dalam hidup kita bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Immanuel beserta dengan kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan Yesus akan melindungi. Tuhan Yesus akan menjaga kita. Sehingga kita selalu semangat. Kita selalu tersenyum melihat hari depan. Kita tidak menjadi khawatir. Tapi kita senantiasa punya effort. Kita selalu punya usaha untuk mewujudkan impian kita. Saudara, yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mendengar setiap detail doa kita. Tuhan yang melihat setiap keadaan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita usahakan. Nah, dari kerja keras sekali lagi, dari doa, dari perjuangan kita, Tuhan pasti memberikan semuanya. Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan Allah. Karena Dia membimbing, Dia melindungi kita sebagai gembala yang baik. Gembala yang sangat mempedulikan kita. Kita percaya kita akan mengalami padang yang berumput hijau. Mengalami berkat-berkat Tuhan yang indah. Bersama dengan Tuhan. Asalkan kita selalu memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan. Tapi mari kita konsentrasi ke depan. Fokus pandangan kita kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Tuhan Allah. Dia adalah provider, Dia adalah penyedia berkat dari setiap apa yang kita perjuangkan dan apa yang kita usahakan. Kita menjadikan Tuhan Allah di tahun 2025 ini adalah sebagai gembala yang baik dalam keluarga kita. Menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik dalam setiap persekutuan, pelayanan kita, dalam kerja, tugas, dan tanggung jawab kita. Agar supaya saudara, kita akan mengalami sukacita yang besar. Kita tidak akan kehilangan semangat. Tapi kita akan selalu excited, super excited, tetap bersemangat saudara, menghadapi segala sesuatu.
ada challenge, ada tantangan pasti. Itu pasti saudara. Tapi ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan totalitas hidup kita dipimpin oleh Tuhan, pikiran kita dikuasai, hati kita dikuasai oleh Roh Tuhan, maka sebesar apapun challenge, tantangan yang kita hadapi, mampu kita terobos karena kita berjalan ke depan. Kita tidak berjalan di tempat, tidak berjalan ke belakang, tapi kita atur strategi kita dengan baik untuk bisa menikmati kebahagiaan hidup di tahun 2025. Hidup kita saudara bagaikan lembaran buku. Ada 365 lembar atau halaman yang akan kita jalani di tahun 2025. Nah, biasanya kalau kita membaca sebuah buku, ada halaman-halaman yang menegangkan. Ada halaman yang cuma biasa-biasa. Bahkan ada halaman yang membuat narasi atau cerita itu membuat kita menangis, merasa sedih. Tapi ada halaman saudara yang menceritakan narasi yang membuat kita tertawa lepas biar cuma orang sendiri. Karena cerita yang lucu, cerita yang gembira. Maka seperti itulah kehidupan kita. Kita tidak tahu halaman berapa, hari keberapa kita akan tertawa, hari keberapa kita akan menangis, hari keberapa kita merasa biasa-biasa, hari keberapa kita merasa tegang, dan hari keberapa kita merasakan ada di klimaks cerita. Artinya puncak perjalanan kehidupan kita. Karena kita merasa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan merancang kehidupan kita, men-setting kehidupan kita sedemikian rupa. Kita bukan saja mengalami hal-hal yang mengenakkan, menyenangkan, menggembirakan. Kita tidak saja mengalami sukses dan keberhasilan. Tapi Tuhan setting hidup kita. Terkadang kita harus menangis. Terkadang kita ada di lembah kekelaman. Terkadang kita harus kecewa. Terkadang kita harus gagal. Supaya apa saudara? Supaya kita sadar betapa terbatas, betapa lemahnya. Kita memiliki kekurangan karena kita hanyalah ciptaan Tuhan. Dia adalah sang Khalik, pengatur kehidupan. Dia yang mempunyai hidup. Dia yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Karena itu sekali lagi, mari kita berserah, afirmasikan dalam hidup. Tuhan Immanuel beserta dengan kita. 2025 akan mengalami berkat Tuhan. Penjagaan pemeliharaan Tuhan nyata dan sempurna kita alami di tahun 2025. Karena itu saudara mengawali tahun 2025, mari kita berdoa. Ada doa pribadi saudara, ada doa keluarga, ada doa komunal, komunitas, persekutuan. Artinya doa itu menyatakan keberpasrahan kita kepada Tuhan Allah. Penyerahan diri kepada Tuhan. Mau diatur, mau dikendalikan, mau dikuasai oleh Roh Tuhan. Bahkan mau menikmati berkat-berkat yang indah yang memang sudah disediakan oleh sang provider, yaitu Tuhan Allah, penyedia berkat bagi setiap orang yang mau berseru dan berserah kepada Tuhan. Nah, kiranya tahun 2025 ini menjadi tahun rahmat Tuhan, penuh dengan berkat sekalipun misteri, tapi penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Selamat menikmati tahun baru, tahun rahmat Tuhan 2025. Tuhan memberkati kita semua, pakatuan wo pakalawiran. Mari kita berdoa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Ketika kami diberi kesempatan menikmati tahun baru 2025, kami percaya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Maka kami berserah kepadamu di awal tahun. Kami memohon penyertaan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Apapun yang kami jumpai, kami alami, kami rasakan, biarlah kami tetap mengucap syukur bahwa semua seizin Tuhan kami lewati karena Tuhan memproses hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang menikmati tahun baru dalam keadaan lemah fisik, yang sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan, kuatkan mereka. Mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Mereka yang dalam kelemahan dan kehilangan semangat, Tuhan kuatkanlah mereka semua. Yakinkan ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Semua yang mendengarkan firman Tuhan ini terberkati, diberkati di tahun 2025 dimanapun mereka berada. Dan Tuhan terus memakai media sosial YouTube ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.